Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Fujitsu ya. Buat Suotoni di Tokopedia. Saya akan tes dulu. Ini pengiriman ke Padang ya. Baik, di sini saya langsung aja untuk tes scannernya. Saya taruh beberapa dokumen di sini. Ada 10 lembar ya. Saya langsung aja taruh. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi ini bawaan dari Fujitsu-nya ya. Bawaan dari Fujitsu. Untuk pertama kali kita masuk di scan di sini. Kita select scanner. Kita tunggu sampai dia terbaca ya. Seharusnya memang kalau misalkan sudah terinstall pastinya terbaca ya. Saya pakai Paperstream, saya select di situ. Kita akan masuk di penyimpanan terlebih dahulu kalau di Scandal. Kita klik untuk scanner setting di sini. Nah, di sini saya kasih nama dulu. Untuk penyimpanan saya taruh di desktop. Anda bisa sesuaikan sesuai sama PC masing-masing ya untuk penyimpanannya. Saya klik OK. Di sini saya ketikkan Suotoni. Dengan formatnya PDF di sini saya gunakan. Terus di sini 24 bit color ya. Untuk yang lainnya ini centangannya default. Kalau misalkan ada yang berbeda silahkan disamain aja untuk centangannya ya. Ini untuk penyimpanan. Kita masuk di settingan dari scannernya. Kita klik scanner setting. Kita tunggu sebentar sampai muncul. Nah, di sini ada mode simple dan advance ya. Di sini ada warna color, ada gray dan black and white. Di sini bisa juga auto color ya. Untuk DPI maksimum di angka 600, saya pakai di angka 200 saja. Size-nya maksimumnya legal ya. Di sini saya gunakan A4 ya. Jadi saya pilih A4. Di sini settingannya saya both side, jadi settingannya duplex ya atau dua sisi. Dan continuousnya manual. Ini kalau misalkan Anda gunakan yang simple. Kalau gunakan yang advance, kita klik advance. Di sini warna saya pilih color, terus settingannya both side. DPI-nya saya kasih di angka 200. Paper size-nya A4 ya di sini. Terus image-nya di sini automatic. Saya ubah ke sub. Terus di sini untuk page-nya auto crop ya. Dan batch-nya di sini saya kasih continuous manual aja ya. Kalau sudah saya klik OK. Saya klik save ya. Saya klik scan. Kita klik scan di situ. Nanti di sini ada preview-nya. Ada preview proses scanning ya. Kita tunggu untuk proses scanning-nya. Ini proses feeding-nya. Ya, kita lihat proses scanningnya seperti apa. Ya. Oke, itu dia sebentar ya untuk proses scanningnya dengan settingannya duplex ya. Nah, di sini dia nanyain lagi kalau misalkan kita mau tambah lagi dokumen, kita tinggal tambahkan aja. Dengan caranya kita siapkan dulu dokumennya di sini. Di tray-nya, di tray input. Kita rapikan dulu. Jadi anggapannya kita nambah lagi dokumen ya. Jadi saya taruh lagi di situ. Jangan lupa untuk paper guide-nya ini dipasin. Jangan sampai kendor kiri kanan, jadi hasilnya nanti lurus ya. Nggak miring kiri miring kanan begitu. Nah, di sini kita masuk lagi di aplikasinya. Kalau sudah kita klik scan. Kita klik scan. Nah, ini proses feedingnya ya, seperti ini. Ini saya pakai di angka 200 dpi. Yang intinya kalau misalkan Anda, 200, kalau misalkan hasilnya kurang bagus, Anda tinggal tambahan saja untuk DPI-nya ya. Anda bisa ubah
ke 300 mungkin. Biasanya standarnya itu orang gunakan sekarang ini di angka 300 ya. Di angka 300. Ini nggak apa-apa. Itu nanti disesuaikan aja, soalnya kalau misalkan DPI itu ngefeknya nanti ke hasil. Ke hasil dan kapasitas ya. Kapasitasnya lebih besar, dia memorinya lebih besar untuk hasil penyimpanannya, dan hasilnya lebih bagus. Intinya gitu, kalau DPI lebih besar, hasilnya lebih bagus. Tapi itu kembali lagi ke Anda nanti guna keperluannya berapa DPI gitu ya. Jadi di sini mencontohkan saya di angka 200 DPI ya. Coba kita kalau misalkan ubah, tapi di sini harus klik finish dulu ya. Kalau di sini di tengah-tengah ini nggak bisa. Nah, di sini kita klik finish saja untuk melihat hasil scan-nya. Do you want continue? Nah, saya klik no aja ya. Saya klik no atas nama Sultoni, dan di sini saya taruhnya di desktop. Coba kita lihat dulu aja untuk hasil scan-nya ya. Nanti kita tes untuk di angka 300 seperti apa ya. Oke, kita turunin untuk hasil scan-nya. Nah, seperti ini. Cakep ya, ini berarti 10 lembar saya ini. 31 ya. Ini 10 lembar, totalnya ada 36 halaman ya. Ini number dari halamannya dalam satu file ya. Oke, kita lihat aja untuk tulisannya. Kalau tulisan apa namanya, angka yang gini kan kelihatan besar ya. Kita lihat untuk tulisannya ya. Kita lihat untuk tulisannya. Nah, seperti ini. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini untuk tulisannya. Jelas ya. Jelas, tidak ngeblur ya. Sini juga. Tadi saya scan 2 kali ya. Coba saya kasih lihat untuk scan yang apa namanya? Ini 2 kali tadi saya scan. Yang brosur ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini ya tulisannya kecil-kecil. Kalau misalkan nah, seperti ini. Ini sobekan. Tadi saya sobek jadi nggak rapih ya. Nah, seperti ini tuh. Sobekannya nggak rapih ya. Ini kepotong. Coba saya besarkan untuk bisa ngelihat hasil scan-nya. Ini tulisannya ya, terutama sama hasil scan-nya. Nah, seperti ini. Oke, aman. Itu aja untuk hasil tesnya, dan kelengkapan di unit ini nanti saya kasih driver atau software, saya kasih berbentuk barcode seperti ini ya. Nanti ada ketentuannya, silahkan dibaca. Nanti kalau misalkan Anda masih bingung, Anda bisa kontak di nomor yang sudah saya siapkan nantinya di sini. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore ya. Jam 5 sore, oke. Ada serial number juga di sini yang saya kasih lihat nantinya untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Kelengkapan, saya kasih adaptor sama kabel data. Lengkap ya. Bapaknya nanya, Pak itu original ya? Original, kalau ini original. Kalau misalkan adaptornya itu bukan ori ya. Tapi yang penting kan voltase dan speknya sama. Intinya itu. Dan hasilnya bagus ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.